Saya Amin Jaya. Saya Diana. Dan saya Juminarti. Dan saya Musik. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai najis dan hadas. Yang pertama, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan menurut syariat Islam. Najis itu dapat menempel pada tubuh, pakaian, dan tempat. Dan najis dapat membatalkan ibadah seperti sholat. Kemudian pengertian hadas. Hadas merupakan keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan tidak boleh melakukan beberapa hal yang dapat berhubungan dengan pelaksanaan ibadah dalam Islam. Dan hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Terima kasih. Macam-macam najis. Adapun macam-macam najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mughaladzah, dan yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang terakhir adalah najis mukhaffafah. Yang pertama, najis mughaladzah adalah najis yang berat. Contohnya seperti babi dan air liurnya anjing. Cara membersihkannya adalah yang pertama dibersihkan najisnya terlebih dahulu. Lalu diberikan air dan dicampuri oleh debu yang suci. Setelah itu dibersihkan lalu diganti lagi airnya sebanyak 7 kali sampai benar-benar bersih. Lalu dikeringkan. Dan yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang sedang. Contohnya seperti kotoran hewan, kotoran manusia, nanah, darah, mutah-mutahan, bangkai, dan lain sebagainya. Adapun cara membersihkannya adalah yakni membersihkan terlebih dahulu najisnya, lalu dibersihkan menggunakan air yang suci sampai hilang bau dan rasanya. Adapun najis terbagi lagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada bentuk najisnya. Contohnya adalah air kencingnya anak perempuan yang sudah kering. Jadi sudah tidak ada lagi najisnya. Akan tetapi tahu di situ ada bekas najisnya tadi. Nah, cara mensucikannya tetap sama. Adapun najis ainiyah yaitu najis yang ada wujudnya. Nah, adapun cara membersihkannya, dibersihkan terlebih dahulu najisnya, dibuang dulu najisnya, baru disucikan dengan air sampai hilang bau dan rasanya. Dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan. Contohnya adalah kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang belum minum kecuali air susu ibu. Adapun cara membersihkannya adalah diperciki dengan air yang suci dengan catatan airnya itu terkena menyeluruh dengan najisnya. Lalu dibersihkan lagi sampai kering. Terima kasih. Nah, yang saya akan bahas yaitu macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama, hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan mandi wajib. Contohnya seperti apa? Contohnya haid, nifas, mengeluarkan air mani, dan setelah berhubungan seks. Nah, itulah contoh dari macam-macam hadas besar. Yang kedua yaitu hadas kecil. Apa itu hadas kecil?
Hadas kecil adalah hadas yang mengharuskan seseorang untuk berwudu atau bertayamun. Contohnya seperti apa? Contohnya buang air kecil, mengeluarkan sesuatu dari dubur, dan seseorang yang antara laki-laki dan perempuan yang bersentuhan padahal bukan mahram. Nah, itulah macam-macam hadas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fikih yang berjudul Toharo. Seperti kita ketahui, sesuai dengan hadis Rasulullah, at-tuhuru satrul minal iman. Kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Untuk taharo ini kita harus mengenal macam-macam jenis air. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang belum tersentuh atau tercampur dari benda apapun. Contohnya adalah air sungai, air laut, air hujan, air embun, air salju, air sumur. Itu merupakan contoh-contoh dari air mutlak. Selanjutnya adalah air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang sudah pernah dipakai untuk berwudu ataupun bermandi janabah. Air ini tidak bisa dipakai kalau dia belum berukuran 20 atau sekitar 270 liter, baru bisa digunakan untuk toharo. Selanjutnya adalah air musammas. Air musammas ini adalah air yang dijemur di bawah sinar matahari yang wadahnya tidak menggunakan perak maupun emas, sehingga air ini makruh hukumnya untuk bersuci. Selanjutnya adalah air musdab. Air musdab ini adalah air yang berasal dari buah-buahan seperti misalnya dari kelapa atau jeruk peras, atau air mutlak yang sudah tercampur seperti teh atau kopi atau minuman lainnya, sehingga air ini adalah air suci namun tidak menyucikan. Selanjutnya adalah air muntah najis. Air muntah najis ini adalah air mutlak yang sudah terkena najis. Dia tidak bisa digunakan kalau air itu sudah berubah sifatnya, baik rasa, bau maupun warnanya. Selain daripada itu adalah jenis-jenis air yang dapat kita gunakan untuk toharo maupun tidak bisa digunakan untuk bertoharo. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui adalah apa saja sih fungsi-fungsi dari toharo itu. Toharo itu bisa berfungsi adalah untuk menjaga kebersihan diri. Jadi dengan toharo diri kita bisa bersih, bisa terjaga dari berbagai macam penyakit ya, sehingga kita bisa menjaga kesehatan. Selain pada itu adalah toharo itu berfungsi untuk menjaga kesehatan lingkungan, sehingga kita bisa menjaga kesehatan lingkungan dari benda-benda penyakit yang bisa menular. Selain daripada itu adalah toharo itu adalah merupakan syarat untuk beribadah. Jadi kalau kita untuk beribadah, mau sholat atau hal-hal lain, kita harus berwudu terlebih dahulu. Selain itu, coba kita mendapatkan cinta daripada Allah. Dengan kita selalu bersuci, maka Allah akan cinta kepada kita. Dan yang berikutnya adalah mencari kemuliaan atau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Bapak akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kami. Semoga